Halo, assalamualaikum dulur. Kembali lagi bersama saya channel Bedo Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video modifikasi kit TDA 7498E menjadi versi BTL lor ya. Karena yang mana tadinya kit ini tuh dia bukan BTL tapi stereo. Nah, di video kali ini saya akan coba buat dia menjadi BTL. Setelah itu kita coba cek ya perbedaan suaranya antara di BTL dan tidak di BTL seperti apa seperti itu. Nah, jadi kit ini tuh TDA 7498E ini untuk cara modifnya menjadi BTL itu sangat mudah lor. Soalnya di sini dia sudah ada atau sudah disiapin suatu ininya lor, apa namanya, rangkaiannya gitu. Jadi kita tinggal nyolder saja sebenarnya. Sangat simpel dan juga mudah. Nah, kita akan perlihatkan ya di sini. Nah, ini kan untuk jalurnya, outputnya itu ada output kiri dan kanan ya. Lalu inputnya juga sama. Inputnya ada kiri dan kanan. Nah, kalau kita mau main BTL, itu yang kita ambil tuh input yang kanan ya, yang R. Nah, di sini sudah ada tulisannya. R dalam kurung BTL. Berarti input yang digunakan nanti yang R. Yang L-nya nggak kepake. Lalu untuk outputnya juga sama, yang digunakan yang R. Yang L-nya nggak kepake ya. Karena ini bukan kit kelas AB ya. Kalau kelas AB itu kan plus dan plus. Kalau ini tetap plus dan min, cuma yang bagian R gitu yang dipakai, yang L-nya enggak. Seperti itu. Lalu nah di sini untuk cara BTL-nya cukup mudah. Di sini ada beberapa, ada 4 tulisan JP ya. Nah, di sini ada JP1, JP2, JP3, JP4. Nah, ini JP ini dulur-dulur bisa disolder ya. Jadi antar JP ini disolder gitu. Jadi nah ini kan tidak tersolder ya. Nah, dia kalau nggak kesolder, nggak jadi satu, ini dia berarti tidak di BTL atau main stereo. Tapi kalau ini kita jumper 1, 2, 3, 4 ya, dijadikan satu, ini jadikan satu, ini jadikan satu, ini juga jadikan satu. Nanti kit ini dia jadi kit BTL gitu. Jadi kitnya jadi BTL. Dan kalau BTL ya tentu saja lebih bertenaga lor ya. Jadi lebih bertenaga kalau kita lihat dari datasetnya atau dari spesifikasi produknya. Ketika tidak di BTL ini 160 watt, tapi ketika di BTL jadi 200 lebih watt ya. Tapi tentu saja itu cuma dataset gitu. Karena kalau sudah kita praktekkan, sudah kita modif ya, tentu saja nggak akan keluar segitu. Itu cuma spesifikasi lah seperti itu. Nah, lalu jadi nanti untuk input yang bagian L nggak kepake, output bagian L juga nggak kepake. Jadi semuanya full main di yang kanan atau yang right ya, yang channel R seperti itu. Nah, oke lor, ini kita solder dulu ya. Saya solder dulu semuanya ini. Kalau nggak kita cek dulu lah suaranya yang sebelum di BTL ya. Setelah itu kita bandingkan sama yang sudah di BTL. Oke, kita cek dulu ini suara kit TDA 7498E versi tidak BTL atau versi standar ya. Nah, keluar ya, ini sudah selesai. Saya pasang dengan power supply dan speaker. Dan ini adalah suara tanpa di BTL ya. Kita on kan dulu power supply-nya. Nah, oke, kita langsung play. Volume di angka jam 3 lor ya.
lur ya. Jadi seperti itu untuk suaranya. Sekarang kita coba mode yang BTL ya. Kita solder dulu, kita solder jadi mode BTL. Nah lur ya, jadi ini sudah saya jumper. Jadi cuma seperti ini jumpernya. Ini bisa pakai kabel kecil gitu ya, jadikan satu. Nah seperti ini. Ini sudah tersolder semua, sudah jadi semua. Jadi cuma 4 ya yang di jumper. Oke, selanjutnya kita coba tes untuk suaranya lur ya. Ini saya pasang dulu dengan power supply dan speakernya. Nah lur ya, ini sudah dalam mode BTL. Langsung kita play musiknya ya. Kita samakan di volume angka jam 9. Nah oke lur ya, jadi tadi untuk suara setelah di BTL. Jadi ya seperti BTL pada umumnya lah. Kit itu kalau sudah di BTL itu suaranya jadi lebih kuat ya, terutama di nada bassnya itu jadi lebih berbobot, jadi lebih bertenaga daripada sebelumnya. Gainnya juga naik ya lur ya, jadi gainnya cukup naik tapi tidak terlalu signifikan gitu, tapi ada perubahan gainnya itu terasa. Nah ini padahal saya nggak gainnya di sini nggak saya ubah ya, tetap main di level nomor 2 gainnya, tapi suaranya gainnya nambah, terus juga nada bassnya sih itu yang terasa ya, bassnya itu jadi lebih berbobot, lebih bertenaga seperti itu. Itu saya gunakan speaker ACR 15 in yang bawah, terus yang atas 10 in kali 2. Tapi kalau dulu-dulu misalkan pakai ya speaker 10 in atau 12 in untuk subwoofer, saya rasa kit ini sudah cukup bertenaga kalau untuk rumahan. Seperti itu. Dan kit ini juga sebenarnya bagus lur, bagus, simple dan juga bertenaga. Cuma kalau untuk jangka panjang tapi yang mainnya itu untuk geber-geberan ini kurang awet gitu, karena ini pakai IC-nya, chipnya itu ya kecil lah gitu. Kalau dibanding sama misalkan sama kit SOCL ya atau kit-kit kelas AB yang lain buat main geber-geberan, tetap lebih awet yang kelas AB seperti itu. Tapi kalau kit ini rekomendasinya sih bukan buat untuk geber-geberan ya. Jadi untuk main ya dengerin lagu-lagu santai gitu, buat nyantai lah. Ini kalau buat nyantai sangat amat awet gitu ini, dan juga simple, terus juga ringan ya lor ya. Oke, terima kasih lor ya sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.